Bismillah. Assalamualaikum solihah. Kaifahalukunna. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghindari perilaku tercela. Masih ingatkan kalian dengan kisah ketiga tokoh pada pelajaran yang lalu, yaitu kisah tentang Abu Jahal, Abu Lahab, dan Musailamah al-Kadzab ya? Nah, sifat tercela ketiga tokoh tersebut akan kita pelajari agar kita bisa menghindari sifat-sifat tersebut ya. Nah, sifat tersebut diantaranya yaitu sombong, dengki, dan pembohong. Yang pertama ya, kita akan membahas tentang sombong. Untuk pengertian sombong ya, sombong adalah keadaan seseorang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri dan memandang rendah orang lain. Sombong termasuk salah satu sifat yang tercela yang tidak boleh kita praktekkan ya. Nah, kesombongan yang paling besar adalah sombong kepada Allah dengan menolak kebenaran dan angkuh untuk tunduk kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nasi." Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya ya, larangan berperilaku sombong. Allah mengharamkan surga untuk dimasuki orang-orang yang sombong. Sebab kesombongan inilah yang menyebabkan iblis terusir dari surga. Allah berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Surat Luqman ayat 18. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri." Yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya yaitu macam-macam sombong. Nah, di antara jenis kesombongan, yang pertama yaitu sombong kepada Allah. Kesombongan kepada Allah termasuk bentuk kesombongan yang paling besar. Sangat jelas kekafirannya, seperti kesombongan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan kesombongan iblis yang enggan sujud kepada Nabi Adam. Yang kedua, sombong kepada Rasul-Rasul Allah. Seperti kesombongan Abu Lahab dan Abu Jahal yang menolak risalah Nabi Muhammad. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar dan membawa kebenaran. Akan tetapi, rasa sombong di hatinya menyebabkan mereka tertutup dari menerima kebenaran. Yang ketiga, sombong kepada sesama manusia. Pengertiannya ya, kesombongan di hadapan manusia dengan meremehkan dan menganggap rendah orang lain. Contohnya ya, sombong terhadap orang lain karena harta kekayaannya, pangkat, kedudukannya, banyak ilmunya, keturunannya, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu akibat bagi orang yang sombong. Di antara akibat yang didapat dari sikap sombong, yang pertama ya, orang yang sombong berarti melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, orang yang sombong terancam dengan siksa neraka. Yang ketiga, orang yang sombong akan mendapat hinaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, hatinya akan dikunci mati oleh Allah. Dan yang kelima, menjadi pengikut iblis. Na'udzubillahi min dzalik ya. Yang berikutnya ya, cara agar terhindar dari sombong. Di antara sikap yang harus kita lakukan agar terhindar dari sombong adalah yang pertama, menyadari bahwa semua yang ada pada kita adalah pemberian dan titipan Allah. Yang kedua, menyadari bahwa setiap manusia punya kekurangan. Yang ketiga, berusaha menghargai orang lain dan tidak merendahkannya. Yang keempat, menyadari dampak buruk dari sifat sombong
baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu tadi ya Solihah, apa yang sudah kita pelajari tentang sombong. Dan untuk yang berikutnya, kita akan belajar perilaku tercela yaitu dengki. Pengertian dengki ya. Dengki adalah perasaan tidak senang apabila orang lain mendapatkan kenikmatan dan menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Nama lain dari dengki yaitu hasad atau iri. Yang berikutnya yaitu larangan berperilaku dengki. Allah dan Rasul-Nya telah melarang kita berperilaku dengki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah olehmu sikap dengki, sebab sesungguhnya sifat dengki itu memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar atau rumput kering." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang berikutnya, akibat buruk perilaku dengki. Nah, seperti halnya Abu Lahab dan Abu Jahal yang merasa tidak senang dan benci akan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, di antara akibat perilaku dengki adalah yang pertama, tidak suka terhadap nikmat yang Allah telah berikan. Yang kedua, akan menghapus pahala kebaikan seseorang. Yang ketiga, hati menjadi sakit. Yang berikutnya yaitu cara menghindari dengki. Sifat dengki harus kita hindari yaitu dengan cara yang pertama, meyakini segala sesuatu atas ketetapan dan keadilan Allah. Yang kedua, menjaga tali persaudaraan antara sesama muslim. Yang ketiga, menyadari dampak buruk dari sifat dengki. Dan yang keempat, memohon perlindungan kepada Allah dari sifat dengki dan pelakunya. Nah, demikian tadi ya. Yang pertama kita sudah membahas tentang sombong, yang kedua tentang dengki, dan yang ketiga yaitu tentang bohong ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian bohong. Bohong adalah berkata atau berbuat yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berbohong merupakan akhlak yang tercela yang harus kita hindari. Lawan dari bohong adalah jujur. Dalam hadis disebutkan, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berbicara selalu bohong, apabila berjanji tidak ditepati, dan apabila dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang bagian B, bahaya perilaku bohong. Yuk perhatikan lagi kisah Musailamah. Bagaimana dia sampai diberi julukan Al-Kadzab oleh Rasulullah? Dia telah berbohong besar mengaku sebagai nabi, bahkan mengarang Al-Quran palsu, subhanallah ya. Padahal Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir dan penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi setelahnya ya. Akibat kedustaan Musailamah Al-Kadzab diantaranya adalah kaum muslimin banyak yang keluar dari agama Islam atau artinya murtad ya. Subhanallah ya. Nah, kaum muslimin yang lemah imannya kebingungan dalam menentukan agamanya. Terjadilah peperangan antara pengikut Musailamah Al-Kadzab dengan tentara kaum muslimin. Perilaku yang dilakukan Musailamah Al-Kadzab harus kita hindari. Oleh karena itu, jauhilah sifat bohong ini dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang jujur akan dipercaya orang lain, disukai teman, dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan hidupnya tenang dan nyaman. Kebalikannya ya, kalau orang yang suka bohong, maka akan dijauhi oleh temannya, terus dibenci Allah dan Rasul-Nya, dan orang yang bohong itu pasti dia akan merasa tidak nyaman, resah, dan gelisah dalam kehidupannya ya. Nah, ini yang paling penting ya, cara menghindari perilaku bohong. Agar terhindar dari perilaku bohong, maka kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, mengetahui ancaman dan azab Allah terhadap orang yang suka berbohong. Yang kedua, mengetahui besarnya dosa berbohong. Dan yang ketiga, ingat, Allah Maha Tahu semua ucapan dan perilaku kita.
Maka hendaklah kita takut kepada Allah dengan berkata jujur dan tidak berbohong. Nah, demikian ya Solihah yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu sifat-sifat tercela yang harus kita hindari. Kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat tersebut ya Solihah ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.